Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu Netriati SMP Negeri 8 Payakumbuh. Nah, saya membuat aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif ini. Saya ambil latar belakang dari perkembangan peserta didik yang ada di SMP Negeri 8, yaitunya murid tidak memahami makna peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, itu latar belakang yang saya ambil. Lanjut, Pak Andra. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang budaya positif lingkungan. Yang pertama, budaya positif lingkungan itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Nah, yang 7 ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Apakah posisi ini berada di posisi mana kita? Udah adakah posisi yang 7 ini kita sebagai guru? Nah, kita lihat selanjutnya. Lanjut, Bandra. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru ini? Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah paradigma baru yang dimunculkan oleh Kemendikbud kita, yaitunya belajar kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu disiplin positif. Lanjut, Pak Andra. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu yang harus kita pahami setiap guru. Kita harus tahu dasar kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Peserta didik kita itu mempunyai kebebasan. Dia mempunyai rasa diterima. Dia harus mempunyai penguasaan dan kesenangan. Pada umumnya murid kita mempunyai yang pertama, kasih sayang dan rasa diterimanya. Karena dari latar belakang yang saya bacakan tadi, itu dari sisi itulah saya mengambil latar belakang pada peserta didik kita tadi. Lanjut, Pak Andra. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Apakah anak peserta didik kita ini melengkapi kebutuhan hidupnya yang ada di sini? Nah, itu yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Makanya saya tadi berbicara peserta didik kita itu tidak sama kebutuhannya dengan peserta didik SMP 1 dan SMP 9. Nah, lanjut, Pak Andra. Kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Next. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan. Nah, kita lihat dari kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran pula kita anak-anak kita itu sering bermain-main di dalam kelas itu. Kita jangan menganggap dia itu anak nakal. Nah, kita tetap mempunyai kontrol diri sebagai seorang guru. Nah, lanjut Pak Indra. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi penguatan warisan. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu sebagai pertanyaan sebagai manajerial, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum. Nah, posisi mana yang harus kita pakaikan? Itu tergantung kepada kebutuhan peserta didik kita tadi. Nah, lanjut Pak Andra. Mari Bapak Ibu Guru kita saksikan video tentang posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu tidak usah kita lihat video ini, kita lanjut aja tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kira-kira siapa bisa Bapak Ibu menjawabnya? Ya, kenapa tidak peraturan sekolah? Kan selama ini kita mempunyai ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, sekarang muncul lagi keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak membedakan antara peraturan dan kesepakatan dan keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kita lihat keyakinan kelas 95, kami guru dan murid kelas 95 SMP Negeri 8 Payakumbuh sepakat. Nah, seperti ini kita membuat keyakinan kelas antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedisiplinan, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, membudayakan membaca, mengambil keputusan dengan musyawarah, semangat belajar. Nah, antara kita lihat di sini ciri-ciri keyakinan kelas. Dia lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, lanjut. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas tadi antara peraturan, antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas hanya kita meminta menurut anak-anak Ibu apa yang bisa kita sepakati, contohnya tidak boleh terlambat Bu. Nah, itu kesepakatan. Tetapi kalau keyakinan itu dia menyatakan dari hatinya. Dia membuatnya seperti ini. Mungkin keyakinan yang mampu dia kerjakan. Itu beda antara kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan itu mungkin bisa saja kesepakatan itu karena suara terbanyak dia membuat kesepakatan. Apakah kamu setuju tentang kita tidak boleh terlambat? Karena suara terbanyak dia sepakat aja, sepakat Bu. Nah, padahal di hatinya dia tidak mampu untuk mengerjakan. Contohnya mungkin anak dari Bungo tuh tidak mampu dia untuk mengejar waktu jam 7 itu masuknya. Karena kita sudah sepakat bersama, nah menjadilah itu kesepakatan kelas. Tetapi kalau kita dari keyakinan kelas ini, kita membuat keyakinan kelas yang sudah kebiasaan yang kita lakukan. Nah, itu antara perbedaan kesepakatan dengan keyakinan kelas. Nah, lanjut Pak Anda. Nah, kita lihat dari segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas terlebih dulu kita kepada peserta didik kita itu ada peserta didik kita terlambat, kita stabilkan identitasnya terlebih dulu. Jangan langsung kita mencap dia salah. Kenapa kamu sharing terlambat? Jangan kita mengucapkan dia terlalu salah kepada dirinya. Kita stabilkan dia dulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, mana tadi? Nah, dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among posisi manajerial yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini yang bisa